Walakinnal ghina ghinan nafs. Orang kaya bukan orang yang banyak harta, orang kaya bukan yang emas batangannya banyak, orang kaya bukan yang sawahnya membentang, bukan juga yang empangnya lebar, apalagi kontrakannya berjajar-jajar. Tapi orang kaya adalah orang yang luas hatinya, luas sudut pandangnya, luas nilai-nilai positif yang ada pada dirinya. Meskipun hati ini hanya sebongkah daging yang kiloannya nggak lebih dari setengah kilo, tapi hati ini mampu mempengaruhi seluruh struktur tubuh kita. Bayangkan, semua orang mampu kalau banyak uang beli lipstik yang nggak hilang 3 bulan. Sekarang pakai 2 bulan nggak hilang. Ya kasihan banget tuh tokonya nggak beli-beli lagi. Oh, senyum pada saudaramu adalah sedekah. Nggak dilihat apakah senyumnya pakai lipstik atau tidak. Bahkan mungkin ada bibir yang tidak pernah beli lipstik, ya, tapi bibir yang dicintai. Kenapa? Karena bibirnya selalu keluar kata-kata yang indah. Begitu dia berkata, hangat dan sejuk seperti air zam-zam. Banyak mereka yang lipstiknya bagus, bibirnya merah delima sampai berbelah delima, tapi yang keluar dari kata-katanya seperti air comberan. Banyak mata yang indah, ditambah bulu mata, dikasih eyeliner, ditambah lagi apa itu ya, banyak untuk memperindah mata. Tapi untuk apa mata yang indah itu ketika memandang saudaranya dengan pandangan kebencian? Nggak akan punya nilai-nilai keindahan. Ya, maka kita cari yang hakiki, dan nikmat semua itu ada di nilai syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersalawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang kelak di kemudian hari kita mendapatkan syafaat dari Nabi, dan nanti ketika Nabi mencari, kita yang dicari itu ada. Jadi umat Nabi itu nggak susah. Jangan nyontoh ibadah Nabi karena kita tak akan mampu. Nabi sholat sunnah sampai bengkak kakinya karena malam sholatnya beratus-ratus rakaat, berpuluh-puluh rakaat. Nggak nyampe kita mah diharuskan sholat sampai kaki bengkak. Kalau kaki kita mau bengkak bukan karena sholat tapi karena asam urat. Aku tidak boleh menjadi hamba yang bersyukur. Jadi ketika kita sholat, bukan untuk kita minta ditempatkan di surga atau pengen dijauhi dari neraka, karena itu sangat jauh. Tetapi ketika kita sholat sebagai pertanda kita bersyukur kepada Allah, sebagaimana syukurnya Nabi selalu ada kepada Allah. Jadi orang-orang yang tidak sholat adalah orang-orang yang sombong karena tidak pernah berterima kasih kepada Allah. Ini sholat kalau ada hajatnya doang, bukan cuma yang wajib, yang sudah dikerjain. Dulu waktu suaminya mau nyalon RW, sholat duha nggak berhenti, rakaatnya juga banyak sampai 12. Berharap suaminya ini nyalon yang kedua bisa masuk di periode yang kedua. Tapi ternyata setelah keputusan akhir di periode kedua pun tak kepilih. Akhirnya apa? Istrinya ketemu saya, ibu kok nggak duha dulu? Saya udah berhenti sholat duha, Ustazah. Karena sholat duha katanya sholat minta rezeki, minta kedudukan, minta kejayaan, tapi kagak dikasih-kasih. Emang siapa yang nerangin sholat duha minta rezeki? Emang siapa yang ngejelasin sholat duha sholat minta kejayaan? Emang siapa yang nerangin sholat itu minta ini, minta ini? Salah dan kagak bener. Ustazah yang nerangin begitu, jadi muridnya gagal paham. Ketika kita sholat itu kita berterima kasih kepada Allah. Kenapa? Karena minta ataupun tidak minta, Allah tetap kasih nikmatnya buat kita. Emang kita pernah ini bayar pajak oksigen bulanan, mingguan, tahunan, per 5 tahun sekali. Tapi semuanya yang kita punya ini kan pakai pajak. Tapi oksigen yang Allah kasih nggak pernah kita disuruh bayar pajak. Ada tetangga lewat ditanya, "Bade kemana Tete? Bayar pajak napas?" Nggak ada. Ya, ini adem suasananya. Bayangkan saudara
tinggalnya di penduduk padat tetap bisa nafas dan anaknya banyak. Tandanya apa? Tandanya Allah sayang sama kita. Kenapa? Karena kalau oksigen ini dicabut dari bumi, nggak usah dalam hitungan jam, per 15 detik ngap-ngapan kita semua. Kita pernah diuji dengan wabah COVID. Semua kalang kabut. Bukan hanya ekonomi yang hancur, rumah tangga juga banyak yang hancur. Kalau rumah Barbie mah udah duluan hancur, ya. Hancur kehidupan. Makanya Allah bertanya berulang-ulang pada kita di surah yang mengatasnamakan namanya, Quran surah Ar-Rahman, urutan surah ke-55, ditanya sebanyak 31 kali. Wa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmatku yang mana yang kamu dustakan? Kita ditanya sama Allah. Ini mah habis sholat, bukannya semangat. Begitu assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, nyeger di tiang. Ditanya sama suaminya, kenapa mah lemes amat? Iya, hidup kita begini amat ya Beb. Orang-orang kok hidupnya mudah ya Beb. Motor ganti-ganti tiap tahun. Dulu punya motor, sekarang udah punya mobil. Rumah juga udah mulai direnov. Tapi kok kita kayaknya jalan di tempat ya Beb. Membanding-bandingkan nikmat orang lain dengan nikmat yang dimilikinya. Seakan-akan apa? Allah hanya berpihak kepada tetangganya. Allah hanya memberi kepada tetangganya. Tapi Allah melupakan saya. Kan kata lain artinya begitu. Padahal habis menghadap yang maha besar. Ketika sholat, kalimat yang pertama adalah Allahu Akbar. Sholat sendiri, sholat sir ataupun sholat yang kedengaran suaranya, kalimat Allahu Akbar wajib didengungkan. Allahu Akbar artinya Allah maha besar. Hei, kalian tuh lagi menghadap yang maha besar. Cicilan motor kecil, cicilan rumah kecil, suami nggak pulang kecil. Kalau Allah balikkan mata hatinya, balik pulang dia. Jadi ketika menghadap Allah yang maha besar, semua urusan dunia kecil dan yang besar hanya Allah. Ayo semangat. Jadi kalau orang menghadap yang maha besar begitu loyo, kemudian akhirnya dia gak dapat apa-apa, itu namanya belum ketemu di mana dia harus sholat, belum ketemu dia sholat hanya menjalankan kewajiban, tapi sholat tidak dijadikan sebagai ajang dia bagaimana bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lihat, mereka yang sudah menemukan hakikat iman yang sejati, hidupnya nggak penuh dengan drama. Ini namanya drama ya. Jangan dramatisin hidupmu, cukup kita nonton drakor aja udah. Kalau drakor kita nonton, ibu-ibu nonton, tapi saya nggak pernah nonton drakor. Gimana ceritanya itu? Katanya kalau udah nonton sekali ketagihan. Nonton drama Korea, drama Indonesia, drama Malaysia, drama Cina, banyak yang berlinang air mata, tapi drama kehidupannya jangan nangis. Kenapa? Karena semua yang kita tonton itu adalah drama, tapi kehidupan kita bukan sebuah drama. Mungkin drama diambil dari sebuah gambaran kehidupan, tapi kehidupan kita bagaimana akhirnya jangan dibayangkan seperti akhir drama. Kita kepengennya setiap nonton drama endingnya itu happy. Kalau endingnya kagak happy, pasti penonton pada protes. Kok penghabisannya begitu ya? Pengen penghabisannya itu enak, tapi hidup yang menentukan endingnya bagus atau endingnya jelek, endingnya manis atau endingnya pahit, itu tergantung sama kita. Maka waspada, kenapa? Karena hidup ini di awal udah saya bilang bukan maunya kita, tapi maunya Allah. Kebanyakan kita hidup nih. Begitu kita hidup, menganggap hidup ini milik kita yang ngatur semuanya. Apa-apa yang kita harus capai, harus tercapai. Maka
Makanya begitu gagal frustasi, begitu gagal depresi, begitu gagal susah move on, begitu gagal gelisah, begitu gagal menyalahkan Allah. Kenapa? Karena dia menganggap hidupnya ini miliknya, rencananya punya dia, maka mau tidak mau harus berhasil. Itu orang yang sering main drama tuh kayak begitu, didramatisir gitu. Kalau kata saya bisa, ya bisa Pak. Nggak bisa. Kan suaminya nyautin, emang lu siapa? Ya, kita ini manusia biasa, Beb. Lemah, nggak punya kekuatan, pengetahuan terbatas. Maka jangan mengambil alih proporsi yang dimiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu akhirnya mana? Depresi, frustasi, galau, risau, nggak pernah merasakan bahagia dalam hidupnya. Padahal hidup ini hanya sekali. Mau berlabuh kemana ente semua? Ini diajarkan dari Al-Quran. Jadi kita kena suntikan dikit masalah aja udah langsung. Di pengajian cerita, beli sayur cerita, di status cerita, pagi-pagi udah di status galau. Pas kita orang pertama yang baca, pas lagi yang baca emang besti yang sayang sama kita, dia komen dari status kita, sabar ya besti, dulu juga saya ngalamin kayak begitu. Tapi ada lagi yang julid sama kita, baca juga status kita, akhirnya dia komennya julid juga, DL. Dari obat pecahan sampai obat juangannya, bahkan sampai saat ini hidupnya pun diliputi banyak masalah. Orang juga terlalu berlebihan nilai hidup saya. Enaknya jadi Ustazah Yati tiap pagi warawiri minal majelis ilal majelis, pulang dari majelis dompetnya ada isinya. Dari rumah juga sudah ada isinya padahal. Iya. Mereka hidup saya gitu ya, tidak punya masalah dalam hidup ini, gonta-ganti baju, gonta-ganti kerudung, gonta-ganti tas, rezeki ngalir terus. Tuh, orang pintar banget kebacain hidup saya. Sampai dia berani berkata, hidup saya tidak punya masalah. Begitu saya dengar langsung saya jawab, ibu kalau mengatakan hidup saya tidak punya masalah, sama dengan ibu berkata saya bukan orang. Betul? Karena yang tidak punya masalah itu bukan orang, tapi orang-orangan. Kenapa rumah Barbie begitu indah? Karena itu rumah-rumahan. Dan Barbie itu orang-orangan. Betul. Ya. Semua orang dalam level manapun pasti punya masalah, termasuk para nabi. Emang kita siapa? Cuma orang Cikeas. Cuma orang Cikeas pengen hidupnya mulus. Ya Allah, emang udah seperti apa ibadahmu? Ya, sehingga mintanya kebahagiaan dunia dan seisinya. Hello, sholat 4 rakaat aja susah khusyuk. Khusyuk rakaat pertama, rakaat kedua mulai kacau, sehingga tahiyat awal bangun berdiri bangun. Ini berdoanya minta kekayaan, minta suami yang setia, minta anak soleh-soleha, minta badan sehat, minta ipar jangan julid, minta mertua sayang. Itu mah surga, bukan dunia. Surga, di surga mah nggak pernah ada masalah. Tuh jangankan masalah, buang air aja enggak. Tapi di dunia kita nggak buang air kan pusing. Buang air terus juga loyo. Ini dunia biasa aja, dihianatin orang biasa aja, keles, karena ini dunia. Ada orang yang berkhianat, ada juga orang yang percaya sama kita, ada orang yang julid, banyak juga kok yang cinta sama kita. Biasa. Jadi gak usah didramatisir sampai alisnya berkerut gitu. Ya Allah, wajahnya cantik tapi tak elok dipandang. Kenapa? Karena cemberut terus. Keluar rumah ditanya sama tetangga, mereka mana teteh?